ketika Rasul SAW menyebutkan nih buat bapak-bapak ya, tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Ada nggak di 7 golongan itu yang karena musibah? Nggak ada. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Artinya pemimpin itu biasanya kebal hukum. Tapi dia bisa berlaku adil, ini spesial banget gitu. Dia mau ngambil, mau apa sih, dia kebal hukum karena dia pemimpinnya gitu. Apalagi kalau seorang raja ya. Tapi dia bisa berlaku adil tuh perang sama jiwa. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Ketika kawan-kawannya sedang bersenang-senang ya, dia datang kajian. Ketika kawan-kawannya di bulan Ramadan pada nggak puasa, dia puasa. Ketika kawan-kawannya main bola, dengar azan nggak urusan, dia ke masjid. Ini perlu kesabaran. Di mana dia melihat kawan-kawannya bersenang-senang ya. Ketika melihat kawannya pada pacaran, ini itu semua punya cewek ya. Dia tidak melakukan itu. Ini butuh kesabaran. Bukan musibah, tapi pilihan dia, kesabaran dia. Dia bisa jadi seperti pemuda yang lain. Tapi dia memilih tidak. Yang ketiga, siapa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Tubuhnya mungkin di rumah sakit, tubuhnya mungkin di pasar, tubuhnya mungkin di lapangan bola, tubuhnya mungkin di kantor, tapi hatinya ada di masjid. Jadi dia kalau keluar dari masjid, rindu untuk datang ke masjid. Ya. Orang kalau sudah cinta itu, ya Allah kapan nih kok belum adzan sampai jam segini ya. Ada orang yang kalau dengar adzan, oh wis adzan lagi. Jadi berbeda gitu. Jadi orang rindu untuk ke masjid. Kemudian yang keempat, siapa? 2 orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kebanyakan perkumpulan kita itu karena kepentingan. Ya, hampir nggak ada yang karena Allah. Ibnu Abbas cerita di masa beliau, masa sahabat itu. Orang yang bersahabat karena Allah itu dikit. Ana nggak tahu nih, emak-emak kumpul di sini karena Allah atau karena sesama teman kerja. Sesama, oh dulu Ustadz kita sama-sama SMP-nya. Kita lihat perkumpulan reuni-reuni apa karena Allah? Bukan. Ada orang kumpul sama-sama mobilnya Avanza, ada klub Avanza. Nanti motor ada, kita lihat Pajero, ada lagi yang Vespa. Tuh Vespa yang sampai Vespa miring-miring ya orang caranya. Apakah mereka berkumpul karena Allah? Bukan. Karena urusan dunia, karena ada kepentingan. Sama, engkau suka itu, aku suka itu juga gitu. Makanya ada kekhususan orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu melihat, punya enggak kita di antara kawan-kawan kita ini yang kita kumpul sama dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya supaya kalau dia masuk surga duluan dia ingat sama kita. Tapi kalau kumpulan kita sama-sama yang jauh dari surga, podo-podo mlebu neraka, nanti siapa terus yang akan nulungin kita? Ketika Allah berfirman, penduduk neraka itu mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kata dia, ya Allah kita enggak punya pemberi syafaat. Dan kita tidak punya kawan dekat. Jadi ucapan ini berasalkan ada penghuni neraka yang keluar dari neraka masuk surga. Mereka pada bertanya, Fulan kok bisa keluar dari neraka katanya. Siapa yang nolong dia? Para nabi? Para malaikat? Enggak kata dia. Siapa? Sohibnya. Temannya dia. Gimana kalau kita nggak punya teman yang mencintai dia karena Allah? Yang kalau lagi majelis ilmu dilihat, loh kawanku kok nggak ada ya? Kemana dia? Ditelepon. Fulan kenapa kok nggak kelihatan engkau? Jadi dia benar-benar sayang sama kawannya dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan bangsawan, bukan pelacur perempuan ini, bukan. Dia ya kalau bicara dzatu mansib ini mungkin public figure ya. Bahasa sekarangnya itu
Dia orang yang terhormat sebenarnya. Diajak berzina. Sabar nggak laki-laki? Berat. Nggak diajak aja pikirannya sudah macam-macam. Gimana diajak? Yang mau dia. Lalu apa kata orang ini? Inni akhafullah, aku takut sama Allah SWT. Itu perlu kesabaran. Bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dikejar sama Zulaikha itu. Ya siapa-siapa. Hai talak, ayo kata dia. Nggak ada yang ngelihat lagi gitu loh. Semua pintu ditutup sama Zulaikha itu. Lalu dia mengatakan ayo kata dia. Nabi Yusuf menyelamatkan diri. Kalau tetap di situ berbahaya buat beliau. Artinya kadang-kadang kita perlu sabar itu dengan meninggalkan tempat yang mendorong kita untuk berbuat maksiat. Tinggalkan tempat itu. Nabi Yusuf lari akhirnya. Lari dikejar. Kita tahu ceritanya. Ini perlu kesabaran. Kemudian yang keenam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang ingat kepada Allah tatkala dia sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Pernahkah kita meneteskan air mata itu karena takut sama Allah? Kebanyakan kita meneteskan air mata karena kecewa. Kita teteskan air mata kita karena kecewa, karena sakit hati, karena musibah, karena haru. Kalau karena Allah, coba tanyakan. Sejak aku lahir, sejak aku balik sampai sekarang, pernahkah mataku ini meneteskan air mata karena takut sama Allah? Karena takut diazab sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tahu dengan segala dosa dia. Karena Allah itu azabnya pedih. Dia belum bersyukur kepada Allah. Kebanyakan kita menangis sedih. Bukan takut sama Allah. Pernah ada cerita. Seorang yang sudah sakit-sakitan mau meninggal. Dia keluarganya pada ada di sekitar ranjangnya. Keluarganya nangis semua. Tanya nih yang mau mati nih tanya. Kalian nangis kenapa? Kata dia. Iya kita akan ditinggal sama engkau. Terus nanti gimana kita gak ketemu engkau lagi ya. Terus aduh lah. Artinya dia menangis karena akan berpisah. Apa kata bapaknya? Engkau gak nangis. Bagaimana bapak nanti menghadap mungkar dan nakir di kuburan sana? Engkau tidak menangis karena bapakmu mungkin amalnya kurang gitu. Engkau menangis karena kesedihanmu, bukan karena memikirkan orang tuanya. Marah orang tuanya kepada anak-anaknya karena menangis. Jadi menangis untuk diri mereka. Bukan menangis untuk orang tua. Maka coba kita tanyakan, pernahkah dalam hidup ini kita meneteskan air mata kita karena takut sama Allah? Karena sedih sering kita sedih, kecewa sering kita kecewa. Tapi menangis gak dapat pahala jangan. Karena menangisnya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Maka butuh kesabaran. Ada orang, anak pernah ketemu dengan seorang polisi. Dia itu kombes. Dia nggak naik-naik jadi bintang. Dia cerita waktu itu haji. Kata dia, Ustadz aneh termasuk orang yang nggak bisa nangis Ustadz. Ketika di Mina kita anjurkan bagaimana kita menangis takut sama Allah. Dia mengatakan Ustadz aneh ini nggak pernah nangis Ustadz. Keras hati anak Ustaz. Anak nangis itu sekali. Ketika naik pangkat anak jadi bintang 1. Anak nangis Ustaz di mimbar itu. Karena seharusnya anak dari dulu dapat ini. Gitu. Jadi dia nangis kecewa gitu. Anak ngomong kalau nangis karena kecewa ya nggak dapat pahala gitu. Bukan nangis yang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang ke-6. Kita lihat nggak ada yang berkaitan dengan musibah ya. Yang ke-7, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ini amalan yang sulit ya. Kalau sedekah banyak orang itu mudah. Mudah sekali kita sedekah. Apalagi kalau diumumkan di masjid ya fulan. Tapi bisakah kita sedekah yang pasangan hidup kita nggak tahu. Anak kita nggak tahu. Dulu di kota Madinah ada cicitnya Rasul SAW. Namanya
Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Subhanallah, janda-janda di kota Madinah itu makmur hidupnya. Mereka dapat santunan, nanti beberapa waktu di depan rumahnya ada gandum ya, ada uang ya. Terus setelah itu hilang. Mereka mengatakan kita kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi itu sejak meninggalnya Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Berarti dia itu amalannya nggak ada yang tahu sampai dia mati. Subhanallah. Dan itu perlu kesabaran.